Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat muslim yang Allah muliakan, proses penciptaan manusia yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam berbeda dengan manusia yang lainnya yang semuanya merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa ayah dan ibu. Artinya tidak mengalami menjadi janin di dalam kandungan, tidak dilahirkan dan juga tidak menjadi bayi terlebih dahulu. Di dalam Al-Quran disebutkan 4 tahapan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Tahapan yang pertama adalah fase turab, artinya tanah yang belum bercampur air. Di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-59, juga terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-37, lalu di surat Al-Hajj ayat ke-5 dan ayat-ayat yang lainnya. Lalu tahapan yang kedua adalah fase tin, artinya tanah yang telah bercampur dengan air. Tahapan ini terdapat pada beberapa ayat, di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat kedua, lalu di surat Al-Mu'minun ayat ke-12, di surat As-Sajdah ayat ke-7 dan di surat Al-Isra ayat ke-61. Lalu fase berikutnya adalah hama masnun, artinya lumpur hitam. Fase ini disebutkan 3 kali di dalam surat Al-Hijr, yaitu di ayat 26, 28 dan ayat 33. Pada ayat 26-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam alaihissalam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Lalu tahapan yang berikutnya adalah fase sol-sol kal-fakhor, yaitu tanah kering seperti tembikar. Fase ini terdapat di dalam Al-Quran, salah satunya di surat Ar-Rahman ayat ke-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, yang artinya dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan tentang bagaimana proses kejadiannya tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahuinya. Sementara proses penciptaan semua manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam, tahapan-tahapannya bisa diketahui oleh manusia dengan kemajuan teknologi saat ini yang diteliti oleh para ahli. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan proses tahapan-tahapan penciptaan manusia. Di antaranya di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam yakun nutfatam mim maniyyin yumna, yang artinya bukankah dia manusia dahulu nutfah dari mani yang dituangkan, maksudnya dituangkan ke dalam rahim. Nah, arti nutfah kata para ulama adalah setetes yang dapat membasahi, atau bagian yang paling kecil dari air mani. Berdasarkan penelitian di abad ke-20 ini, dari 200 juta kurang lebih benih manusia yang dikeluarkan oleh laki-laki, yang berhasil bertemu dengan ovum hanya 1 saja. Itulah yang dimaksud Al-Quran di surat Al-Qiyamah ayat ke-37 tadi, nutfah dari mani yang memancar. Jadi penggunaan kata nutfah sangatlah tepat untuk menggambarkan 1 benih manusia dari 200 juta kurang lebih benih manusia yang dikeluarkan oleh laki-laki, karena arti nutfah adalah bagian terkecil dari air mani atau setetes yang dapat membasahi. Sedangkan hasil pertemuan antara sperma dan ovum dinamai oleh Al-Quran nutfatun amsyaj, yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat ke-2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes nutfah amsyaj, artinya nutfah yang bercampur. Lalu tahapan berikutnya dijelaskan lagi di surat Al-Mu'minun dari ayat ke-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah,
Kemudian kami jadikan nutfah itu alaqah. Ada yang mengartikan segumpal darah. Nah, para ahli embriologi menegaskan bahwa setelah terjadi pembuahan atau amsyaj tadi, maka nutfah tersebut berdempet di dinding rahim, dan inilah yang dimaksud oleh Al-Quran dengan alaqah. Arti alaqah di dalam kamus-kamus bahasa selain memiliki arti segumpal darah, arti yang lainnya adalah sejenis cacing yang terdapat di dalam air. Bila diminum dapat melengket di tenggorokan. Kata alaqah akar katanya adalah aliko, yang berarti tergantung atau melengket. Maka ini persis dengan keadaan embrio yang melengket tergantung di dinding rahim untuk menyerap sari-sari makanan dari sang ibu. Lalu masih di ayat 14 surat Al-Mu'minun, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhalaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaqnal mudghata idhama faqasawnal idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar." Maka kami jadikan alaqah itu segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah pencipta yang paling baik. Nah, lalu mari kita bandingkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran tersebut dengan video ilustrasi proses pembentukan janin di dalam rahim berdasarkan penelitian ilmiah berikut ini.
Semoga dengan penjelasan singkat tersebut menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi jalan hidayah bagi saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.